Bagaimana nih kita saat ini mau menyapa teman-teman mahasiswa yang selama kurang lebih sudah satu semester. Teman mahasiswa dan dosen. Teman mahasiswa dan dosen yang mungkin sudah selama satu semester ini Pak tidak pernah kita mungkin bertemu secara langsung, dan kali ini rektorat atau universitas tepatnya ingin memberikan kabar baru. Nah, tak terasa ternyata semester genap sudah ada di depan kita. Mungkin sekarang teman-teman, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, saya bersama dengan Bapak Rektor dan Bapak WR1 ingin menyampaikan atau lebih tepatnya kita berbincang tentang informasi apa nih yang terbaru yang diberikan oleh universitas kita untuk semester genap ini. Pak Rektor, bagaimana? Ya. Ada informasi apa yang terbaru untuk semester genap ini? Ya, saya kira Bu Esti dan Pak Nizwan dan tentu saja teman-teman mahasiswa semua yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, juga para dosen. Insya Allah Universitas Bangka Belitung sudah mengambil langkah yang sinergis dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Permendikbud yang mengatur mengenai kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi peraturan itu tertuang dalam peraturan nomor 3, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yang isinya itu salah satunya, sebenarnya mengatur banyak hal, cuma salah satu yang mungkin menjadi angin segar bagi kita adalah kita akan mulai menerapkan kurikulum MBKM, dan ini memang harus segera dilaksanakan. Dan alhamdulillah Universitas Bangka Belitung satu semester kemarin para ketua program studi dan dekannya dibantu oleh teman-teman semua di universitas itu berjibaku menyusun kurikulum yang kita sebut kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semua program studi. Jadi semua program studi itu sudah harus mulai menerapkan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kurikulum MBKM ini per semester genap tahun akademik 2020-2021. Nah, ini kira-kira yang seperti apa nih Pak Rektor? Mungkin Pak Rektor dan WR1 mungkin bisa menjelaskan singkat ini merdekanya seperti apa nih yang dikatakan Merdeka Belajar nih. Jadi begini, konsep Pak Nadiem Makarim sebagai Mendikbud itu adalah keinginan kuat untuk melihat seorang profil lulusan mahasiswa itu yang menguasai sebanyak mungkin kapasitas dan kemampuan. Nah, ada 3 hal yang disasar oleh MBKM ini. Yang pertama adalah pengetahuan atau intelektualitas, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah soft skill. Nah, 3 ini harus diramu dalam sebuah pembelajaran yang itu tidak hanya dilakukan di kelas atau tidak hanya bercorak praktikum. Karena itu nanti memang ada beberapa skema yang akan menjadi penciri dari MBKM ini dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, pencirinya adalah 1, mahasiswa di semester tertentu, dalam hal ini UBB sudah memutuskan di semester 6 itu boleh bertukar mata kuliah dengan program studi yang lain yang relevan. Nah, internal, tapi internal di dalam perguruan tinggi, artinya di dalam lingkup UBB. Iya, jadi intinya anak-anak teman-teman kita 1 sampai 5 itu tetap kuliah di program studi masing-masing. Kemudian semester 6 itu dibolehkan mengambil mata kuliah yang dia sukai, yang kira-kira akan menunjang keterampilan dan soft skillnya, juga intelektualitasnya di internal. Ada batasnya Pak Rektor, maksudnya ini saya orang sosum nih, bisa boleh, karena begini, ada satu fakta yang harus kita akui bahwa tidak ada persoalan apapun di muka bumi ini yang hanya bisa diselesaikan dengan satu disiplin keilmuan. Kita meniscayakan untuk berkolaborasi dengan yang lain. Nah, multidisiplin ini saya kira salah satu ilmu yang harus kita kuasai oleh mahasiswa. Karena itu nanti kalau misalnya teman-teman yang barangkali mungkin saya mencontoh misalnya jurusan ilmu ekonomi, tertarik sebenarnya mendalami tentang ekologi, dan itu ada di program studi biologi. Nah, boleh bertanya ke sana apakah mata kuliah itu disiapkan dan boleh diambil, dan itu boleh diklaim sebagai mata kuliah dia pada semester itu. Nah, itu salah satu cirinya. Salah satu cirinya. Kemudian yang berikutnya nanti yang kedua, itu mahasiswa boleh mengambil 1 semester di luar, maksimal 2 semester, tapi kita menyarankan itu 1 semester kuliah di luar kampus namanya. Ada beberapa program, nanti insya Allah Pak WR1 coba nanti akan membantu menjelaskan, tapi itu nanti di semester 7. Nah, itu di luar UBB. Di luar UBB. Jadi merdeka. Jadi intinya mahasiswa ini tidak harus menghabiskan 8 semester itu semuanya di dalam program studi. Nah, dengan cara itulah kemudian kita mengasumsikan bahwa di sana dapat keterampilan,
di sana dapat soft skill. Karena soft skill ini menjadi nilai yang sangat luar biasa loh Bu. Karena banyak orang yang cerdas secara akademik, tetapi ketika bersentuhan dengan publik, dia kemudian gagap. Kunci sukses ya Pak? Ya, salah satunya adalah ada sensitivitas terhadap lokalitas, sensitivitas terhadap perkembangan, dan itu bisa didapatkan ketika seorang mahasiswa itu bersentuhan dengan sebanyak mungkin komunitas. Jadi saya kira itu dulu bahwa MBKM ini tidak akan merugikan mahasiswa, justru memberikan kesempatan yang lebih luas, dan kemudian mahasiswa kita semua justru menyambut gembira. Ini adalah desain yang menarik sebenarnya dari Pak Menteri, dan ini saya kira kita ingin agar itu menjadi salah satu kekuatan kita ke masa depan, sehingga alumni kita, lulusan kita itu memiliki tiga keterampilan, tiga keutamaan itu ya, keterampilan, pengetahuan itu jelas, keterampilan, dan kemudian soft skill. Saya kira mungkin itu Bu. Baik, mungkin Pak Jadi Hasan di gimana? UBP ini walaupun program ini kan sebenarnya baru diluncurkan pada awal tahun kemarin, 2020 kemarin, tetapi di UBP sudah akan dilaksanakan pada semester genap yang akan datang. Lebih cepat Ya, berarti pada tanggal 1 Februari 2021 ini saat dimulainya semester genap ini sudah akan dilaksanakan. Walaupun mungkin tadi misalnya kita di semester 6 misalnya ini secara internal, artinya tadi dalam perguruan tinggi boleh menawar di tempat lain, tetapi mungkin ini karena merupakan yang pertama mungkin ada semacam batasan dan kuota, nanti akan ada pengaturannya. Tentang prodi di dalam UBB berarti ya Pak? Tapi satu hal mungkin Pak Nizwan dan Bu Hesti, bahwa MBKM itu kuliah di luar kampus, kuliah di luar program studi itu adalah hak. Ini harus digarisbawahi. Hak artinya ketika mahasiswa tidak mau mengambil haknya, maka program studi tetap ada mata kuliah yang sama seperti yang selama ini berjalan. Jadi merdeka di situ. Jadi bukan kewajiban. Jadi misalnya nih ada 8 ya Pak ya? Ada 8 tahun, tapi itu nanti semester 7 ya. Tadi kan disampaikan kuliah di luar kampus. Nah, di kuliah di luar kampus ini banyak tempatnya. Kuliah itu bisa di perguruan tinggi, bisa di lapangan, di masyarakat, bisa di industri. Nah, karena ini ada 8 tadi tawarkan itu yang pertama itu misalnya KKN atau membangun desa. Nah, kalau dulu KKN itu pun merupakan hal yang wajib. Jadi setiap mahasiswa harus mengambil mata kuliah ini. Nah, tapi dalam kuliah yang MBKM ini itu tidak lagi hanya salah satu opsi dari 8 yang ditawarkan. Jadi nanti selain tadi membangun desa atau KKN tematik, itu ada kewirausahaan, kemudian ada magang di industri misalnya, ada pertukaran pelajar. Nah, ini bisa dengan perguruan tinggi lain. Boleh bikin proyek sendiri. Iya, boleh bikin proyek sendiri. Independen. Atau menjadi volunteer. Proyek kemanusiaan. Itu bisa diambil setara 20 SKS. Ada mengadakan riset, juga mengadakan riset sendiri, kan? Dengar boleh mengajar juga katanya Pak Wera. Ya, bisa mengajar, mau mengajar di SD, SMP, SMA ya silakan saja. Nah, itu semuanya dihitung dengan ada SKS-nya, jadi bukan hanya sekedar magang. Kalau selama ini kan mungkin mahasiswa hanya magang saja, tidak ada SKS-nya. Sekarang ada SKS-nya, semuanya dihitung dalam satuan kredit semester. Jadi pada intinya kalau kita cermati lagi bahwa MBKM ini adalah program sebuah kurikulum yang didesain untuk memberikan kapasitas mahasiswa berinteraksi lebih luas dengan komunitas yang lebih luas. Jadi sehingganya kemudian 8 semester yang didesain rancang untuk seorang sarjana itu tidak dihabiskan semuanya di bangku kuliah, di ruangan kelas atau di praktikum. Tapi dia boleh, sekali lagi boleh, karena itu boleh. Nanti kalau boleh juga tidak memilih ya. Boleh, jadi bukan kewajiban. Karena itu nanti kalau misalnya di semester 6 yang paling dekat akan terkena salah satu kesempatannya kan adalah teman-teman di semester 6. Bagaimana dengan yang semester 1, semester 2 dan 4? Nanti 2 dan 4 tetap dengan desain kurikulum yang sudah ada MBKM-nya. Jadi itu. Kemudian nanti yang semester 6 ini boleh menawar mata kuliah di luar program studinya, tetapi itu bisa dikonversi di kelasnya. Tetapi sekali lagi ini adalah hak. Kalau mahasiswa, enggak, saya tetap dengan program studi saya, 20 SKS tetap saya ambil di program studi saya, it's okay, nggak masalah, itu hak. Tapi kalau mau ngambil 5 SKS-nya misalnya di program studi tertentu, 5 program studi yang lain sisanya tetap isi, itu boleh. Jadi intinya sepanjang kuota dari program studi yang dituju itu tersedia. Nah, nanti kan juga ada program secara nasional yang ditawarkan oleh Dikbud ya Pak ya, namanya Permata Sakti ya. Nah, yang mungkin yang kita UBB yang dalam waktu dekat juga kayaknya akan ikut mungkin di program Permata Sari. Nah, Permata Sari itu merupakan program yang tadi pertukaran mahasiswa
tapi di lingkup BKSPTN wilayah Barat. Jadi ini ada tawaran untuk kita keluar dari Iya, UBB ya. UBB. Ya. Dan itu boleh diambil. Boleh diambil. Pada saat yang bersamaan akan ada mahasiswa luar akan juga Iya. bergabung di kelas-kelas kita tertentu. Saya kira itu. Benar sekali itu berarti punya teman baru dari luar UBB. Nah, teman-teman yang sekarang semester 8 itu kan desainnya memang sedang menyelesaikan skripsi, jadi tidak terdampak secara signifikan. Jadi yang semester 8 silakan tetap mengerjakan skripsi. Nanti yang sekarang semester 6, semester depan kan masuk semester 7 nih. Semester 7 itu kan dia boleh memilih kuliah di luar kampus setara dengan 20 SKS. Nah, itu silakan memilih. Nanti universitas akan menawarkan proyek-proyeknya. Ini program KKN butuhnya 100 orang. Ini program mengajar, ini silakan mencari sekolahnya, diusulkan kepada ketua jurusan. Pak, saya mau proyek independen deh bersama 3 orang, saya mau bikin merancang sesuatu alat yang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan itu bisa setara dengan 20 SKS. Dan itu tinggal diusulkan proposalnya. Jadi semester 7 itu ada hak untuk kuliah di luar kampus, tetapi yang sudah ditentukan. Jadi bukan sebebasnya yang dilakukan tadi. Tapi yang untuk pertukaran mahasiswa tadi, yang untuk semester genap ini, yang tadi khususnya misalnya program Permatasari itu tetap akan dilakukan secara online. Iya, iya. Karena kondisi COVID sekarang ya, Pak Wahyu ya. Jadi pada intinya mungkin teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, perlu kita garis bawahi bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah sebuah terobosan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat seorang profil lulusan mahasiswa itu yang memang menguasai tidak hanya intelektualitas tetapi juga kapasitas untuk berinteraksi dengan masyarakat luas. Ada soft skill loh. Ketika seseorang itu mengajar di dusun misalnya Pak, selama katakanlah 4 bulan, itu kan ada soft skill yang itu tidak bisa dibarter dengan nilai-nilai yang mungkin diajarkan sekadar di kelas. Jadi saya kira ini juga menyiapkan anak-anak kita itu untuk cepat diserap oleh dunia kerja karena punya kapasitas untuk daya lenting yang lebih kuat ketika nanti terjun ke masyarakat. Saya kira mungkin itu ya Pak ya. Jadi artinya teman-teman jangan bingung maksud saya, jangan bingung Pak, MBKM ini kok kesannya kayak menakutkan, kesannya kok nanti merugikan. Itu sama sekali insya Allah tidak akan merugikan. Yang kedua, sama sekali tidak akan merugikan, insya Allah juga tidak akan terdampak. Jadi teman-teman silakan tetap berjalan. Yang sementara terdekat ini adalah semester 6, silakan mungkin berdiskusi dengan PA-nya, berdiskusi dengan kajurnya. Pak, saya mau ngambil mata kuliah sana, boleh nggak? Silakan bantu dong fasilitasi. Nah, sepanjang tersedia. Tapi kalau memang mungkin juga belum semua keinginan kita bisa diambil gitu ya, maksudnya saya mau ke jurusan itu, ternyata di jurusan itu kuotanya cuma 5 misalnya, berarti kita harus memindahkan pilihan kita. Jadi saya kira itu untuk sementara, tapi selebihnya mungkin itu tadi Pak, memang menyiapkan diri itu yang paling penting. Yang penting gak usah bingung, kalau misalnya ragu lebih baik tanya, misalnya di jurusan, di fakultas, atau bahkan di rektorat, seperti itu. Baik, yang jelas itu tadi teman-teman semuanya informasi tentang yang terbaru dari Unitas dan semester genap yang tentunya sudah ada di depan mata teman-teman semuanya. Yang jelas ikuti terus di medsos kita ya Pak. Informasinya dan yang pasti teman-teman dari program studi, Kajur, kemudian mungkin Sekjur dan mereka welcome untuk mendapatkan memberikan informasi dan yang jelas jangan sungkan untuk bertanya. Ini kita ada waktu cukup lama ya untuk berdiskusi dengan PA untuk KRS dan sampai tanggal 28. Udah sampai tanggal 28 ya. 28 Januari masih cukup waktu untuk teman-teman semuanya konsultasi dengan pembimbing akademiknya tentang apa itu MBKM. Baik, itu saja. Oke, saya kira sukses dengan MBKM kita ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tentu saja disertai dengan harapan bahwa ini betul-betul akan menjadi program yang semakin menyiapkan kita untuk terjun ke dunia kerja lebih baik. Baik, yang pasti teman-teman semuanya dipersiapkan adalah dalam rangka untuk membangun peradaban.